Ada sesuatu yang tidak ideal, yang kadang-kadang kita rasakan tidak ingin terjadi. Ya, kekacauan misalnya di kantor. Sesuatu yang kurang baik terjadi melahirkan percekcokan dalam kehidupan rumah tangga. Suatu perselisihan di kampus dan sebagainya di kehidupan sekitaran kita. Nah, jika itu terjadi dan Allah izinkan terjadi, sebetulnya bukan ingin menjadikan kita sulit mendapati itu semua. Tapi poin besarnya satu, kadang-kadang sekitaran ada karyawan berbuat salah. Di rumah tangga ada pasangan berbuat salah. Ada anak berbuat salah. Terkadang kesalahan itu tidak diniatkan untuk melakukan salah, tapi karena tidak tahu. Nah, orang yang tidak tahu itu bukan dimarahi. Orang yang tidak tahu itu, mohon maaf, bukan direndahkan. Orang yang bisa mengerjakan itu, insya Allah selamat hidupnya, sampai dia kembali kepada Allah membawa hati yang bening. Ada orang sholat yang disoal oleh Al-Quran karena salah orientasi. Di surah Al-Ma'un sangat viral sekali ketika Allah sampaikan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang disoal di situ orang sholat yang bermasalah. Jangan dipotong kalimatnya. Orang sholat yang bermasalah, yang keliru orientasi sholatnya. Alih-alih dia menunaikan sholat untuk membangun konektivitas dengan Allah supaya diperhatikan oleh Allah, tapi dia mencari perhatian selain Allah. Orang yang beribadah ingin diperhatikan Allah, sifatnya disebut ihsan. Orangnya disebut muhsin. Jamaknya disebut dengan muhsinun atau muhsinin. Orang yang ingin mendapatkan perhatian dari makhluk sekalipun ia sedang ibadah kepada Allah, maka sifatnya berubah dari ihsan menjadi riya namanya. Menjadi apa? Riya. Nah, seharusnya ihsan tapi menjadi riya. Orang yang ihsan disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dirangkum dalam Sahih Muslim nomor hadis yang ke-8, dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam buku kedua beliau setelah Adabul Hamalatil Quran, ya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau menulis 42 hadis dirangkum jadi Al-Arba'in. Ada nomor yang kedua itu, hadis tentang iman, Islam dan ihsan atau hadis Jibril. Ketika ditanya mal ihsan, maka beliau menjawab an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Fa innahu yarak. Maka kita beribadah, ya, kita merasa diawasi, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menghadirkan pengawasan Allah dalam ibadah namanya berubah jadi muhsin. Jamaknya muhsinin atau muhsinun. Nah, orang muhsin ini sepanjang dia jaga sifat ihsannya sampai dia wafat, salatnya ihsan, infaknya ihsan, baca Qur'annya ihsan, itu oleh Allah dihadiahi saat pulang ke akhirat nanti satu tempat di surga, di tamannya langsung dengan penuh keindahan. Ya, dan ciri khasnya meningkat ibadahnya, jadi mulai senang tahajud, senang istighfar. Dia evaluasi, jangan-jangan ada amal yang dia kerjakan bukan untuk menarik perhatian Allah. Selepas tahajud menjelang subuh dia istighfar di waktu sahar. Itu yang dikumpulkan di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi kalau tadi dibuka oleh Ustaz Hunayfi dalam pembukaan tadi tentang alumni Ramadan telah menyelesaikan Ramadan, maka sampai dengan subuh kali ini kita bisa menghadirkan kembali suasana itu untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita termasuk yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ingin kembali pada apa yang ingin saya tekankan setiap pekan, setidaknya di waktu Jumat, Sayyidul Ayyam, Nabi mengingatkan kita untuk menjaga takwa itu dengan benar sampai wafat. Takwa dengan ihsannya, takwa yang serius. Jangan sampai ketika jamaah kelihatan baik, ketika terpisah, kebaikan itu kemudian sirna. Ketika ada orang terlihat baik, tak ada orang ternyata masih berbuat maksiat. Maka diingatkan di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau Ramadan kan imannya di depan, takwanya di akhir kan?
Coba lihat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman dulu, puasa, akhirnya takwa. Nah, setelah lulus puasa, kita perbaiki, kita tingkatkan, semakin serius, semakin benar karena dilatih terus. Nah, yang benar, yang serius itu bahasa Arabnya haq. Ya, kalau dikaitkan dengan takwa, haqqa tuqatih. Ya, hak itu kebenaran mutlak yang nggak bisa ditawar, yang sumbernya dari Allah. Kalau masih relatif disebut dengan sidqun namanya. Ya, ada yang suka merah, yang lain mengatakan saya senangnya biru, yang lain bilang saya senangnya putih. Bagi si fulan putih benar, bagi si fulan biru yang benar. Itu sidqun namanya. Ya, itu sidqun. Ma yahtamilu sidqa wal kadzib, sesuatu yang masih relatif. Tapi kalau kebenaran mutlak yang nggak bisa ditawar dan semua sepakat itu benar. Ya, matahari terbit di mana? Timur. Tenggelam di mana? Di barat. Kalau siang terang, malam gelap, itu kebenaran mutlak yang nggak bisa ditawar. Dalilnya jelas, terlalu jelas untuk ditolak. Itu hak namanya. Nah, semua yang bersumber dari Allah itu disebut hak, tidak pernah disebut dengan sidqun. Selalu hak. Manusia membenarkan disebut shadiq. Kalau terus membenarkan tanpa ragu disebut siddiq. Karena itu kenapa Abu Bakar disebut as-siddiq, karena membenarkan walaupun alasan apapun untuk membenarkan sesuatu yang jelas kebenarannya. Karena itu di Quran ketika kebenaran disandarkan kepada Allah, itu menggunakan kata hak bukan sidq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah ayat 147 contohnya. Nah, takwa itu mesti hak. Ya, takwa itu mesti apa? Hak, bukan sidqun lagi. Karena itu kalimat Qur'annya, firman Allahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau ingin bertakwa, lakukan karena Allah. Bukan karena ada manusia, Anda rajin infak. Ada manusia, Anda rajin menunaikan salat. Lakukan karena Allah. Dan ikuti apa yang Allah berikan petunjuknya. Lalu dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunaikan dengan serius. Jangan cuma karena Ramadan Anda tahajud malam. Ba'da Ramadan selesai. Jangan karena Ramadan Anda rajin ke masjid, pada Ramadan selesai. Anda melakukan itu karena Ramadannya atau karena Allah? Makanya para ulama mengatakan, kalau ada waktu yang istimewa atau tempat yang istimewa, bukan ditujukan untuk kita mengagungkan tempat atau waktunya, tapi supaya kemuliaan pendidikan di tempat dan waktu itu menyebar ke semua tempat dan waktu. Anda umrah haji insya Allah berangkat, yang akan berangkat, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik dan mabrur insya Allah. Yang belum berangkat kita doakan dipercepat insya Allah. Di Mekah dengan Madinah itu lebih semangat kan ibadahnya. Ya, nah Mekah Madinah itu bukan untuk dikultuskan, tapi supaya berlatih di sana sehingga aura Mekah dan Madinah dibawa ke setiap tempat, sehingga kita merasakan semangat yang mendekati setidaknya, walaupun tidak serupa. Jadi keberhasilan menunaikan ibadah umrah dan haji, ketika pulang dari sana lebih semangat ibadahnya. Sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan waktunya dibelikan Ramadan itu bukan sekedar kita untuk memfokuskan berlatih meningkatkan saat Ramadan, itu betul bagus. Tapi keberhasilan orang yang selesai dengan Ramadan adalah ketika dia membawa aura Ramadan ke setiap waktu, walaupun suasananya tidak serupa. Walaupun kuantitasnya tidak sama, tapi dia membawa suasana itu sehingga dapat percikannya. Malam masih senang tahajud, walaupun mungkin rakaatnya tidak sampai 23, tidak sampai ke 11 misalnya. Masih mau baca Quran walaupun sebulan khatamnya mungkin tidak sebanyak saat Ramadan. Itulah hak. Lakukan karena Allah, bukan karena waktunya, bukan karena tempatnya. Dan konsisten jaga itu sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang bisa mengerjakan itu insya Allah selamat hidupnya sampai dia kembali kepada Allah membawa hati yang bening. Nah, izinkan saya memulai dengan itu dulu sebelum kita mengkaji, untuk mengingatkan kita bersama, saya pribadi dan kita semua, sehingga apa yang telah kita lalui itu setidaknya menghasilkan satu pedoman yang konsisten dan tidak sia-sia kita melewatinya. Itu poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, di sholat subuh tadi dibacakan kepada kita, dan semoga Allah muliakan imam kita, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 154 sampai 156. Saya ingin kupas dulu sedikit sebelum kita masuk pada inti bahasan, karena ada bagian penting yang kadang-kadang luput
dari pemahaman kita, padahal Allah menunjukkan sesuatu yang indah yang sering terjadi dalam kehidupan. Ayat 154, Anda boleh tulis tadi yang dibaca imam, ayat 154 sampai 156 Ali Imran. Ayat 154 itu ada hubungannya dengan ayat 153, 152, 151 sebelumnya. Secara singkat, ayat ini menggambarkan tentang pelajaran besar dari peristiwa Perang Uhud. Ketidakdisiplinan, desersi itu meninggalkan tugas yang diwajibkan dengan konsekuensi yang cukup berat. Biasanya dalam aspek militer atau diplomasi tingkat tinggi. Seperti ketahui yang viral kisahnya, Nabi telah mengatur pasukan, menempatkan sebagian di satu bukit pasukan pemanah, ya. Kemudian mengatur strategi yang juga sangat luar biasa, indah dan teliti. Tapi apa yang terjadi? Tiba di pertengahan sebelum sampai ke Uhud, sebagian dari pasukan yang ikut Nabi ternyata desersi, meninggalkan pasukan Nabi. Bahkan memprovokasi sebagiannya supaya terpisah dari pasukannya Nabi SAW. Jadi perang Uhud itu ada yang serius ingin ikut, ya, beribadah dalam konteks agama jihad untuk mempertahankan diri dari serangan, ya, dan sekaligus mempertahankan tanah yang dipijak. Jadi orang Islam itu berjuang membela tempat yang dipijak, membela negara dalam konteks kenegaraan, niatnya tetap lillah. Niatnya tetap apa? Lillah. Jadi kalau ada satu negeri ada orang Islamnya, itu berbahagialah negeri itu karena pasti terjaga. Karena dalam Islam itu ada doktrin mencintai tempat yang dipijak. Doktrin mencintai bangsa negara yang dipijak dan niatnya itu lillah. Makanya para pejuang kita, ya, ketika negara dalam bahaya keluar berjihad dan niatnya karena Allah dan terjaga negara itu. Jadi ada yang memang serius untuk ibadah, ada yang kedua hanya ingin melihat dan membuktikan kebenaran yang terjadi di perang Badar. Ya, karena perang Badar itu kan luar biasa, 300 lawan 1000 orang kurang lebih, dan meraih kemenangan yang gemilang. Yang ketiga itu hanya sekedar untuk memprovokasi supaya pasukan terpecah. Itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga sampai di tengah jalan, dari rombongan Nabi itu yang akan berangkat, yang sudah siap-siap, dari sekitar 1000 orang, melawan 10.000 nantinya, ya. Apa yang terjadi? Sepertiganya itu diprovokasi Abdullah bin Ubay bin Salul untuk desersi, meninggalkan pasukan Nabi. Dan keluar. Ya, makanya sebagian goncang, ada yang mengatakan, maaf, ya, wah ini kita kalau habis begini pasukan akan dihabisi, kalah kita, dan Madinah akan diserang lulu lantak. Maka sebagian mengatakan sudah, kita harus sekarang berkoalisi saja, bergabung minta pertolongan ke kekuatan Yahudi, kan masih ada di Khaybar, masih ada beberapa tempat, masih kuat. Yang lain mengatakan kita minta bantuan ke Romawi, ya, ke Nasara pada saat itu, karena takutnya nanti ini kalah, Madinah hancur. Maka saatlah turun Al-Maidah ayat 51 itu, ya. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ya. Kalau kamu memang beriman, buktikan keimanan kamu, membela tanah air kamu. Ya, itu doktrin tanah air itu luar biasa di situ. Jangan karena kemudian Anda melihat pasukan besar, Anda bangsa yang Anda hidup di situ, makan di situ, beraktivitas di situ, tiba-tiba Anda tinggalkan bergabung dengan kelompok lain, bangsa lain. Ya, makanya berbahagialah jadi muslim, negaranya mesti bangga, mesti bahagia, karena pasti kalau sudah muslim itu cinta tanah air. Sudah pasti itu. Ya, kata Allah pertahankan sampai titik akhirmu. Di situ ada pahala dan niatkan karena Allah, itulah jihad namanya. Itulah jihad. Maka yang terpisah itu kemudian keluar, tersisa pasukan, ya, selebihnya 600 sampai 700 orang. Nabi atur tuh. Ini pasukan pemanah Jabal Rumat. Nanti yang main ke Madinah diperkenalkan oleh pembimbingnya. Ini Jabal Rumat. Nanti datangnya lewat sini. Khalid mengatur strategi dari pasukan-pasukan dari Makkah tuh begini. Pertarungannya berada di tengah-tengah begini. Bayangkan antara memanah dengan kecepatan angin berapa knot sampai di situ, ya, dan seterusnya. Maka secara singkat apa yang terjadi? Karena tidak disiplin, menyalahi kemudian ketentuan Nabi, tidak disiplin dengan aturan, singkatnya, ya, kalah pada masa itu, dan Allah izinkan untuk kalah. Padahal mudah bagi Allah untuk memenangkan itu semua. Tapi kenapa diizinkan kalah? Itulah hikmahnya turunnya ayat 154 sampai dengan tadi 156 yang kemudian dibacakan oleh imam kita. Kalau Anda lihat kepada ayat sebelumnya, kita akan lihat yang sangat luar biasa digambarkan oleh Quran.
id tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum. Ya, ketika kalian itu tidak disiplin, padahal Nabi manggil-manggil saat diserang, bahkan ada yang lari tunggang langgang, ada yang ngejar ghanimah, ternyata dikerjai oleh Khalid pada masa itu, sampai-sampai Rasul tidak didengar, gak nengok sama sekali, pergi. Sampai dengan izin Allah dikalahkan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ternyata izin untuk mengalahkan itu dengan munculnya peristiwa-peristiwa yang melanggar aturan itu, tujuan besarnya itu memberikan pesan kepada umat muslim dua hal. Satu, seringkali dalam sesuatu yang tidak ideal yang kita dapati, bukan hanya perang Uhud, mungkin di rumah tangga, ini poinnya, mungkin di kantor, mungkin di kampus, mungkin di pekerjaan, ada sesuatu yang tidak ideal, yang kadang-kadang kita rasakan tidak ingin terjadi. Ya, kekacauan misalnya di kantor, sesuatu yang kurang baik terjadi melahirkan percekcokan dalam kehidupan rumah tangga. Suatu perselisihan di kampus dan sebagainya di kehidupan sekitaran kita. Nah, jika itu terjadi dan Allah izinkan terjadi, sebetulnya bukan ingin menjadikan kita sulit mendapati itu semua. Tapi poin besarnya satu, untuk mempelajari kekurangan-kekurangan itu supaya diperbaiki. Itu poinnya. Orang yang mampu mengambil pelajaran dari sebuah kekurangan, maka dia akan mendapatkan energi lebih besar lagi dari perjuangan itu untuk mengatasinya, sehingga dia mendapatkan peluang kesuksesan yang lebih besar dibandingkan tidak adanya peristiwa itu. Makanya di Eropa, di Barat, itu seringkali perusahaan-perusahaan bikin studi kasus, ya, membuat membuat persoalan, supaya meningkatkan lagi kualitas ilmunya, kualitas karyanya, dedikasinya, sehingga mereka kemudian setelah itu bisa mendapatkan proyek yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, itu kita punya ayatnya. Yang kedua, kita bisa memitigasi dan memetakan lingkungan sekitaran. Mana orang-orang yang benar, mana orang bermasalah, masalahnya apa. Setelah mengetahui semuanya dan petanya ada, maka lebih mudah untuk mengatasinya. Maka itulah kemudian turun ayat 154 untuk menyampaikan, ya, thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Maka setelah peristiwa itu terjadi, Nabi diberikan oleh Allah gambaran, nih yang selama ini kelihatan mendukung engkau ternyata ada yang munafik. Ini ternyata yang meninggalkan engkau di lapangan. Ini ternyata ada yang menyusun rencana untuk menyulitkan, bahkan supaya engkau terjebak dalam keburukan, dan dia ternyata berasumsi untuk, ya, dan berharap, berobsesi untuk mengambil kedudukan yang dia rasakan diambil olehnya. Selama ini begitu. Selama ini belum nampak. Tapi dengan perang Uhud terlihat sesuatu yang membahayakan yang sebelumnya belum tampak. Ya, maka jika terjadi kejadian-kejadian sekitaran kita itu, jangan langsung dihukumi dengan sesuatu yang, mohon maaf sekali, membuat kita lebih lemah. Petakan, rencanakan, lihat, setelah itu perbaiki. Jelas di sini? Baik. Dan yang terakhir, ini yang paling indah. Ada dua bagian. Bila ada dari orang-orang salah itu yang diketahui kemudian ingin kembali, maka maafkan. Jadi selalu memberi peluang kepada setiap orang untuk mendapatkan haknya menjadi soleh. Ya, bukankah di ayat 155-nya itu sebelum 156, ya, Allah mengatakan di ujungnya, wallahu ghafurun halim. Kalau ada di antara mereka yang pernah meninggalkan Muhammad SAW, ya, karena ketidaktahuannya ingin mencelamu, meninggalkanmu, kemudian minta maaf, minta ampun, maka ampuni, maafkan seperti Allah telah memaafkannya. Jelas. Kadang-kadang sekitaran ada karyawan berbuat salah, di rumah tangga ada pasangan berbuat salah, ada anak berbuat salah. Terkadang kesalahan itu tidak diniatkan untuk melakukan salah, tapi karena tidak tahu. Nah, orang yang tidak tahu itu bukan dimarahi. Orang yang tidak tahu itu, mohon maaf, bukan direndahkan, tapi diberikan pengetahuan supaya dia mengerti dan dimaafkan kesalahannya. Jelas di sini? Baik. Yang terakhir di ayat 156-nya, dan sekalipun setelah peristiwa itu masih ada yang konsisten dengan keburukannya, dia masih mengejek, masih mengolok-olok, abaikan saja. Karena mencela yang sudah tercela itu hanya buang-buang energi saja. Jelas? Nah, itu pesannya di ayat 154 sampai 156 yang tadi dibacakan. Semoga kita mendapatkan pencerahan dari apa yang telah dibacakan tadi. Kenapa pada bengong? Ayo, ngaji ya, ngaji Qurannya banyakin, kemudian lihat terjemahan, lihat tafsirnya, sehingga ketika imam baca kita merasakan spiritnya. Dan kadang-kadang apa yang dibaca imam itu seringkali yang kita rasakan dalam kehidupan. Jamaah itu begitu.
Imam tuh begini ya, kadang merencanakan surat, tetapi ketika sudah takbir baca Fatihah bisa pindah surat. Bisa terjadi itu. Itulah hikmahnya berjamaah, karena Allah kadang menitipkan ayat dan surat tertentu yang sesuai dengan keperluan jamaahnya. Tapi persoalannya kadang jamaahnya nggak paham apa yang dibaca gitu. Like and subscribe.